Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dengan mata kuliah sistem operasi. Kita sekarang akan belajar tentang manajemen proses sistem operasi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sistem operasi yang paling banyak kita pakai sekarang adalah sistem operasi Windows. Maka dari itu, Bapak akan berfokus kepada manajemen proses yang ada di sistem operasi Windows. Mari kita mulai. Manajemen proses terdiri dari beberapa subbagian yang akan kita pelajari kita hari ini. Yang pertama adalah definisi proses, apa itu proses. Kemudian nanti kita akan harus bedakan yang mana yang GUI proses, kemudian yang hidden proses. Kemudian kita akan mengenal tentang service, background apps, kemudian sub apps ya. Kita nanti akan mempraktekkan test manager, kita juga nanti akan mempraktekkan service manager, kemudian command prompt, dan terakhir kita akan coba belajar tentang control panel yang ada di Windows. Baik, untuk definisi proses, seperti biasa kalian cukup googling saja apa itu proses ya. Proses Windows adalah proses itu adalah aplikasi atau service yang sedang berjalan dalam sebuah Windows. Nah, dalam sebuah sistem operasi. Nah, jadi untuk apa itu proses ya silahkan kalian definisikan sendiri ya. Yang penting ya proses itu adalah aplikasi aja. Simpelnya, simple. Proses adalah aplikasi. Contoh, di sini ada WhatsApp web, ada BitTorrent, dan aplikasi yang sering kalian buka adalah Microsoft Word ya. WinR, Run, WinWord, Enter. Ya, ini dia aplikasi atau proses ini sedang kita jalankan. Nah, ini dia. Proses ya, ini proses ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara kerja OS dalam menangani proses-proses ini yang sangat banyak. Nah, memang yang kita buka ini waktu sekarang ini masih dapat dihitung ya. Yang pertama kita sedang buka Microsoft Word. Yang kedua kita sedang membuka Zoom. Yang ketiga ya tentu OS itunya sendiri, OS Windows 10 ya ini ya, Windows 10. Kemudian yang keempat mungkin kalian buka browser ya. Ya, browser tadi ya. Nah, ini browser. Buka Notepad juga ya, ini Notepad. Jadi ada sekitar 5 proses yang harus ditangani oleh OS termasuk dirinya sendiri. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya 5, tapi sangat banyak. Lebih dari 50 proses yang sedang berjalan saat ini. Waktu video ini direkam. Nah, lihat di sini. Kita harus bedakan yang namanya GUI proses dan hidden process. GUI adalah Graphical User Interface. Jadi yang terlihat di layar. Kalau misalkan hidden process ini tidak muncul di layar. Nah, yang paling banyak adalah proses yang di hidden. Nah, mengapa? Karena biar nggak repot. Nah, misalkan seperti gini ya. Kalau misalkan kita ke hotel, pegawai hotel kan ada sekitar 50 orang lebih ya. Nah, kalau kita sebagai tamu, kemudian kita berkunjung ke hotel, kan yang melayani kita cukup 1 atau 2 orang. Cukup front office-nya saja. Padahal yang bekerja dalam sebuah hotel tersebut lebih dari 50 orang. Nah, maka dari itu, sebuah sistem operasi juga sama. Yang GUI proses itu ditampilkan di depan, muncul dalam sebuah form. Contoh tadi adalah Microsoft Word.
Nah, sedangkan hidden process itu bekerja di belakang, tidak terlihat. Dan itu nanti kita akan coba memanage-nya. Jangan sampai nanti ada sebuah proses yang sedang berjalan, tapi kita tidak 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 berguna bagi kitanya. Nah, maka dari itu kita bisa nanti mematikannya atau mendisable. Untuk hidden process, itu contohnya adalah service. Kalau untuk di Linux biasanya disebutnya itu daemon. Nah, kalau di Windows itu biasanya itu disebutnya service. Kemudian background apps, app ya, aplikasi ya, bukan apps ya. Kalau apps itu untuk di Android. Nah, kemudian sub app. Jadi sub app itu adalah aplikasi anak dari induk aplikasi. Untuk service, contoh ya. Lihat di sini, service ketika kalian ingin terkoneksi ke internet, biasanya dibutuhkan service TCP/IP atau untuk internet. Untuk apa service ini? Yaitu untuk memberikan sebuah IP address secara otomatis. Nah, kita kan tidak mau ribet ya, memberikan sebuah IP address pada PC kita. Tapi itu sudah dihandle yang oleh sebuah proses yang namanya service. Service DHCP namanya. Nah, kemudian kalau misalkan background app itu adalah background yang, app yang tidak muncul di layar atau kita yang menyembunyikannya. Contoh misalkan begini ya, saya ingin buka aplikasi BitTorrent. Nah, ini dia BitTorrent. Nah, ini adalah tampilan GUI-nya. Terlihat ya formnya ya. Nah, ketika di close, dia menghilang. Tapi apakah dia keluar? Tidak. Dia menjadi background app. Nah, dari mana bisa terlihatnya? Ya, kalau untuk di Windows biasanya itu dari sistem tray yang ada di sini. Nah, di sini. Ini ada yang sedang berjalan BitTorrent. Ada juga yang sedang berjalan ini PDF Reader ya. Ini Zoom, ini OneDrive. Ini Windows Security. Ini adalah sub proses dari Windows itu sendiri ya. So, Windows Security. Oke, cara meng-close-nya tinggal klik kanan saja, kemudian exit ya. Kita kembali lagi ke materi. Kalau untuk sub aplikasi ini biasanya itu tidak terlihat ya, karena memang menyatu dengan induknya. Misal begini. Lihat di sini. Ini induknya adalah Microsoft Word. Kita ketik this is true text. Lihat di sini, this is true text. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan kata-kata yang salah. Ya, otomatis dibenarkan ya. Nah, lihat. Di sini ada yang namanya merah-merah ya. Merah-merah. Ini sebenarnya itu dilakukan oleh sub aplikasi grammar. Grammarnya ini memakai bahasa Inggris. Nah, pengolah kata sendiri ini adalah Microsoft Word, ini adalah induknya. Dia mempunyai salah satu sub ya, untuk mengecek grammar. Kalau grammarnya salah, ini diberi tanda, yaitu tanda merah ya. Nah, sub aplikasi ini, sub proses ini bisa dimanfaatkan juga. Misalkan klik kanan, kita pilih true ya, true. Kita pilih klik kanan, text. Nah, jadi ini biasanya itu sub aplikasi dan induk aplikasinya biasanya berjalannya bareng. Kalau misalkan induk aplikasinya kita end process, kita bunuh ya. Nah, sub aplikasinya juga semuanya ikut end process, ikut dimatikan. Kita close, nggak usah disimpan. Nah, sekarang kita akan coba
manage proses via Task Manager. Nah, kalau di Windows itu khusus ya, disebutnya itu adalah Task Manager. Kalau untuk di handphone kalian, yang Android ya, itu adalah masuk ke setting, kemudian Apps Manager. Di sana akan terlihat di Apps Manager, itu app yang sedang running, app yang sedang disable, atau apps yang mau kalian uninstall ya, silahkan dicoba ya. Tapi sekarang kita akan coba dulu Task Manager. Cara menjalankan Task Manager itu tekan Ctrl, Alt, dan Del. 3 ya, 3 kombinasi. Ctrl, Alt, Del, kemudian pilih Task Manager. Nanti akan muncul Task Manager. Atau cara yang kedua, yaitu klik kanan di taskbar. Nah, ini area taskbar. Di taskbar, klik kanan ya di area yang kosongnya. Klik kanan, pilih Task Manager. Nanti akan muncul. Lihat di sini ada proses apa aja. Ada apps, kemudian ada background proses, yang tidak terlihat formnya ya. Kemudian ada Windows proses, yaitu proses yang tidak terlihat dan merupakan bagian dari sistem operasi tersebut. Itu service ya, yang ini service. Lihat di sini service ada 84. Sedangkan background proses ini ada 39. Sedangkan yang dimunculkan ke kita, ke user, itu hanya 7. Nah, ada 7. Jadi sangat sedikit ya yang muncul di depan. Karena memang kalau dimunculkan semua kan ribet juga ya. Nah, di sini ada performance. Lihat, sini performance-nya. Di situ kalian bisa melihat tipe CPU-nya ya yang dipakai. Ini Intel Core i7. Speed-nya 3,6 GHz. Nah, kemudian memorinya 16 GB. Kemudian hard disk-nya untuk hard disk C 256 GB. Untuk datanya berapa nih? 1 tera lebih ya. 1 tera. Untuk Ethernet-nya gigabit, GB ya, GBE. Gigabit Ethernet. Untuk GPU-nya, untuk PGA ya, kalau dulu itu biasanya disebutnya PGA. Sekarang biasanya orang menyebutnya GPU, graphic processor. Ini memakai Intel HD graphic. Nah, ya, lumayan ya. GPU 1, bla 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 lah ini. Kenapa di sini ada GPU 0, ada GPU 1? Karena memang di sini ada 2 ya. GPU 0 biasanya itu yang terintegrasi dengan motherboard. Sedangkan yang GPU 1 biasanya itu tambahan. Nah, untuk diproses, kalian bisa memanage-nya. Manage itu biasanya bisa create, ya kan? Create, update, delete, kemudian apa lagi tuh? Nah, kalau misalkan create aplikasi ya, create proses, kita bisa file, new task. Kita bisa buat task apa aja, misalkan CMD ya, CMD, ketik CMD, kemudian klik OK, maka kalian membuat sebuah proses baru di OS Windows. Nah, ini sedang berjalan. Kita close. Nah, kalau misalkan si aplikasi tersebut tidak ada fasilitas close-nya, berarti aplikasi ngeyel nih ceritanya ya. Nah, kalian bisa meng-close-nya via Task Manager ini. Contoh tadi ya, kita jalankan lagi apps BitTorrent. Apps BitTorrent kita jalankan, kemudian kita close. Kemudian di BitTorrent ini masih berada di sistem tray kan. Kalau kita misalkan sistem tray-nya ini di disable sama admin OS, kita bisa meng-end prosesnya via Task Manager. Nah, di sini terlihat di background proses ada
si BitTorrent di sini. Nah, BitTorrent ini bisa kita klik kanan and test. Klik, maka dia keluar. Nah, sekarang yang lainnya juga ini bisa di end process. Nah, misalkan ini nih. Ini Adobe Reader ya. Adobe Reader kita di close. Oh, bisa ya, bisa di close. Bisa di close juga dari sini. Klik kanan and test. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buka browser, kita lihat browser, klik, ini adalah Mozilla Firefox. Kemudian kita lihat test manajernya. Firefox, ini ada yang GUI ditampilkan, ini lihat, ini GUI ada 4. Apa aja ini ya? Klik, Firefox. Nah ini nggak ada penjelasan ya. Pokoknya dia itu Firefox punya 4 GUI ya, 4 GUI proses yang ditampilkan ke user. Entahlah ya, mungkin ini adalah mungkin header-nya, mungkin ini adalah areanya, mungkin ini adalah bagian bawah ya, status bar-nya mungkin. Nah, Firefox ini selain dia punya GUI, dia juga punya background process. Lihat di sini, ada 1, 2, 3. Jadi Firefox ini punya service-nya. Contohnya misalkan untuk mengecek proxy, mengecek IP address, mengecek username. Ya. Tapi nanti di sini tidak ada penjelasan, namanya dia hanya Firefox saja. Nah, proses dari Firefox ini, lihat di sini, dia 0%. CPU-nya 0%. Nah, kenapa? Artinya si Firefox ini tidak sedang bekerja ya, tidak sedang bekerja optimal. Nah, lihat di sini ada perubahan, ada 0,1, 0,2. Artinya dia itu masih bekerja. 0% dia artinya itu dia sedang standby. Kemudian untuk memori. Memori ini 193,7. Nah, ini artinya dia memakai RAM, Random Access Memory. Yang tadi di sini itu adalah memori kita adalah 16 GB atau 16.000 mega. Nah, 16.000 mega terpakai sama Firefox hanya 195. Nah, jadi sudah cukup mencukupi banget ya untuk RAM-nya. Nah, sekarang untuk disk. Disk artinya dia itu apakah dia nyimpen ke hard disk atau tidak, dia nol, artinya dia tidak sedang mengakses hard disk. Nah, coba kita buka sebuah YouTube, misalkan ya, youtube.com. Lihat Firefox, di sini 2,7. Wah, ini besar ya. Nah, lihat disknya naik. Artinya, ketika dia proses ini dijalankan, dia memakai resource CPU. Dia juga menambah resource memori. Dia juga menuliskan beberapa file temporer dari internet, kemudian dituliskan ke hard disk. Nah, untuk network, nah mungkin saja dia download atau upload sesuatu. Sekarang kita akan coba manage proses via service manager. Nah, lihat di sini di task manager tidak ada service ya, service. Nah, ada lihat. Service ada nih sini, di task manager juga memang ada, bisa. Contohnya misalkan Windows Update, coba kita klik W Windows Update. Mana ya? Nggak kelihatan nih. Windows Update. Nah, biasanya kan kita nggak mau update-update-nya ya. Kita coba matikan servisnya untuk Windows Update. Tapi di sini untuk di Task Manager, tampilannya masih membingungkan. Nah, coba kita pakai tools lain, yaitu adalah Service Manager. Ketik Start di keyboard, ya, kemudian kalian ketik Service. Service.
service. Nah, di sini ada muncul service app ya. Klik. Lalu muncul di sini. Nah, muncul ada berbagai banyak service. Lihat di sini ada deskripsinya. Kita perbesar. Misalkan Pak In akan menjelaskan tentang DHCP. Nah, lihat di sini DHCP ya. DHCP client adalah sebuah service. Penjelasannya adalah register and update IP address and DNS record for this computer. If the service stop, bla 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 bla. Nah, artinya dia itu mendaftar dan mengupdate IP address dan DNS record. Jadi DHCP client itu seperti apa ya? Seorang resepsionis, misalkan kalau kita ke hotel, kita ngasih misalkan kartu identitas. Kita memesan room pertama ya, kamar 001. Nah, resepsionis tersebut mengupdate siapa orang yang mengisi room 001 tersebut. Oh, ini kartu identitas, nick-nya siapa, namanya siapa, alamat dari mana, untuk berapa lama. Nah, kemudian kalau misalkan kita check out ya kan dari hotel, tentunya kita resepsionis tersebut harus menuliskannya kembali atau menghapus datanya tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan ada tamu lagi keesokan harinya, tentu dia resepsionis harus mengupdate nomor NIK-nya, nama pengunjungnya siapa harus diupdate. Nah, DHCP client juga sama. Jadi ketika kita misalkan connect via Wi-Fi, dia otomatis memberikan IP address buat PC kita. Kalau toh misalkan kita connect-nya via modem HP kita, tentu DHCP juga sama, memberikan sebuah IP address. Tentunya IP address-nya tentunya berbeda dengan IP address yang dari Wi-Fi. Jadi kita nggak usah repot-repot dengan yang namanya IP address. Langsung connect ke internet. Kalau ada kuota. Ya. Nah, DHCP client ini, kalau kita double klik, ini ada startup type. Ini bisa kita manualkan, bisa di-disable. Dan ini memang kalau kita tidak punya kemampuan mumpuni dalam sebuah service atau operating system, jangan sampai sembarang mendisable service ya. Dan kalau di-disable nanti biasanya itu akan crash sistemnya ya. Di-cancel saja ini ya, cancel. Di sini kita hanya belajar saja. Nah, sekarang kita akan coba melihat service yang memang itu adalah bukan service window ya. Coba kita klik description, kemudian kita klik yang paling bawah. Di sini tidak ada deskripsi yang kosong ya, tidak ada. Berarti artinya di sini memang valid semua ya service di sini. Jadi memang semuanya berguna. Kalau misalkan di sini ada nama service-nya dan di sini deskripsinya biasanya kosong dan dia sedang running, nah mungkin aja itu service virus. Virus itu kan tidak muncul formnya, enggak, tapi dia sedang berjalan di belakang. Bukan background app, dia nggak mau di unprocess, tapi dia menjadi sebuah service dalam sebuah Windows. Jadi dia menyusup ya, menyusup. Nah, biasanya walaupun dia sudah menyusup, dengan tool Service Manager ini dapat terlihat virusnya. Makanya kalau misalkan ada sebuah virus, bisa di double klik di sini, nanti kalian bisa meng-disable-nya. Kemudian di sini manage proses via command prompt. Command prompt ini adalah ilmu hitam ya. Tapi jangan khawatir, ilmu hitamnya ini adalah legal ya. Baik. Cara membuka command prompt, silakan tekan Windows, tombol Windows, Start. Kemudian kalian ketik CMD ya, CMD. Nanti akan muncul command prompt. Klik. Nah, ini dia. Serba hitam ya, makanya ini biasanya ilmu hitam. Nah, kalian bisa ketik apa aja di sini, misalkan help.
dan akan muncul berbagai komen ya. Kalian mau belajar apa? Misalkan kalian pengen belajar Xcopy, boleh ya. Xcopy garis miring help. Oh tidak, tanda tanya ya. Nah, Xcopy garis miring tanda tanya. Bagaimana cara? Wah, ya kalau kalian seneng yang kayak beginian silahkan dipelajari. Kalau enggak ya udah seadanya saja ya. Nah, sekarang kita kembali ke proses. Kita kan tujuannya manage proses ya, via command prompt ya. Nah, kalau masih banyak teksnya silahkan CLS ya, CLS clear screen. Sekarang kita akan coba lihat di Task Manager itu ada mana Task Manager. Kita buka lagi Task Manager. Ada proses Firefox ya, ada ini 4, ini 3. 4, jadi 8. Ada 8. Coba kita end proses, end task, close. Nah, tapi kan ini banyak ya. Nah, kalau untuk di command prompt ini cukup satu kali saja, yaitu kita misalkan mengetikkan task kill tolong bunuh sebuah tes dengan image name, nama tasknya, nama prosesnya adalah firefox.exe.executable, file executable, kemudian force, paksa, force itu paksa ya, kemudian tree, bunuh dengan anak-anaknya, tree itu kan pohon ya, jadi bunuh dengan ranting-rantingnya. Close semua ya. Jadi semua proses Firefox dengan sub prosesnya itu setelah terbunuh ya, has been terminated. Nah, ini ya command prompt memang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan via GUI ini yang pakai Task Manager ini kan ada kelihatan ya, ini via CLI, Command Line Interface. Ini pakai grafik, ini pakai command, perintah. Nah, asal kita tahu perintahnya, ini jauh lebih cepat ya eksekusinya. Oke, terakhir kita akan coba manage setting via control panel window. Kalian harus belajar ya. Kita belajar OS, tentu kalian harus paham fungsi-fungsi dari control panel yang ada di Windows. Silakan ketik start, langsung kalian ketik control panel. Nanti akan muncul control panel, klik. Di sini kita akan melihat administrative tool, autoplay, date and time, Windows backup. Nah, banyak sekali. Satu saja ya, satu saja yang akan kalian pelajari di sini adalah contohnya adalah File Explorer option. Kalau dalam Windows 7 itu folder option. Jadi Windows sekarang itu File Explorer option. Nah, ini kita buka Windows Explorer ya, kita buka. Nah, ini adalah sebuah Windows Explorer. Misalkan kita di My Document. Di My Document ada misalkan, nah tidak ada. Di download ada file-file ya di sini. Ini file apa ini? Dari utilities belakangnya. Ini WinRAR ya. Nah, WinRAR arsip ini biasanya belakangnya .rar. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada tulisan .rar. .rar. Nah, ini adalah settingan sistem operasi untuk menyembunyikan ekstensi. Sebenarnya ini ekstensi ini ada, yaitu ini .rar. Kemudian ini ya, ini lihat ini 3D Max 2015. Ini this image file. Ini sebenarnya adalah .iso. Nah, bagaimana cara menampilkan ekstensi ya? Mungkin saja kita butuh dengan informasi ekstensinya apa. Kita bisa ke kontrol panel tadi. Kontrol panel, mana sih kontrol panel? Oh, kontrol panel, ya di sini adalah File Explorer option. Nah, bisa langsung ke File Explorer option, tidak ke kontrol panel dulu, misalkan gini ya. Misalkan
Explorer option. Bisa langsung ya. Nah, bisa langsung ini file Explorer option, klik. Kemudian pilih view, opsi view. Di sini ada hide extension for known file types. Tolong sembunyikan ekstensi yang sudah diketahui. Oke. Nah, lihat di sini sudah berubah. Di sini ada BitTorrent.exe, executable. Kemudian ini 3dmax 2015.iso. Ini ekstensi ya. Jadi ini aturan dari sebuah OS untuk menampilkan atau tidak. Kalau tidak ditampilkan biasanya nggak ribet ya, biar nggak ribet lah tampilannya. Bagi orang awam ini nyaman lah kelihatannya. Kalau kita ingin kembalikan ya silakan dibuka lagi. File option. Silakan di hide tadi. Untuk yang lainnya boleh kalian coba-coba. Misalkan untuk thumbnailnya ya, display file icon on thumbnail, display file size information, bla bla bla. Silakan tinggal checklist dan unchecklist saja. Kalau kalian ingin menampilkan seluruh show hidden file folder drive, misalkan ya boleh juga. Tapi nanti kalian tampilannya agak ribet juga ya. Coba kita show hidden file, kemudian kita hide protecting-nya jangan, ya. Coba di-apply. Nah, nanti ini akan ada file system yang terlihat. Lihat sini desktop configuration setting. Kemudian kita lihat misalkan di sistem C, di sini ada Hyperfill sys, page file sys, bla bla bla. Kelihatan semua, ada dokumen setting, bla bla bla. Nah, ini kan sebaiknya tidak ditampilkan ke user yang masih awam. Nah, maka dari itu OS secara default-nya biasanya menyembunyikannya. Kita balik lagi, kita sembunyikan lagi, don't show, kita hide, oke. Maka tampilannya lebih sederhana. Baik, cukup sekian ya untuk materinya. Nah, untuk tugasnya, tentu ada tugas ya untuk mengukur sejauh mana kalian menyerap informasi yang Bapak sampaikan. Untuk tugasnya, silahkan kalian praktekkan. Ya. Praktekkan semua video yang dijelaskan sama Pak In barusan. Nah, yang kedua, buat videonya untuk versi kalian. Jadi ketika kalian praktikum, coba kalian sebagian saja ya, jangan semua. Misalkan kalian menjelaskan tentang apa itu service, background app, dan sub app via test manager. Misalkan di sini ya, kalian menjelaskan. Kalian rekam cukup ya minimal 5 menit saja ya, 5 menit. Setelah itu kalian upload. Kemudian nanti kalian akan dapat linknya ya, link. Kirim link ke grup mata kuliah. Nah, jadi itu tugasnya. Silakan praktekkan video ini semuanya. Mulai dari kalian harus browsing ya, apa itu proses, silakan browsing. Kalian bedakan mana gateway proses dengan hidden proses, silakan dipraktekkan. Kalian harus mengenal service, background app, silakan lihat test manager, pihak service manager, silakan dipraktekkan, pihak command prompt juga silakan kalian praktekkan. Untuk control panel juga, jangan hanya yang tadi file explorer saja, semua explore silahkan. Dan setelah itu silahkan kalian buat videonya, yang paling kalian kuasai. Paling sekitar 5-10 menit ya. Jangan lebih dari 10 menit, memang bete juga nanti meriksanya. Nah, kemudian upload ke YouTube, silakan harus bisa ya, kalau memanfaatkan saja internet kampus, kemudian nanti kirim link ke grup mata kuliah. Jadi sekian penjelasan dari Bapak.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.